Teror ketuk pintu yang menghampiri rumah-rumah warga di Purwasari, Kecamatan Klari, Karawang Barat, seketika menjadi tontonan yang memantik adrenalin, namun juga membuat rasa penasaran banyak orang membuncah. Peristiwa yang semula dianggap sesuatu yang biasa, tiba-tiba menjadi tak biasa ketika dialami banyak warga. Dan yang amat mengejutkan, siapa yang melakukan teror dan mengetuk rumah warga, sampai saat ini masih berselimut misteri. Untuk itulah, tim Insert Investigasi mencoba menggali informasi dengan mendatangi Bayu, salah satu penghuni kompleks Villa Karawang yang rumahnya dihampiri ketukan misterius itu. Izin ya Mas ya. Oke, kalau untuk pengambilan video lewat CCTV-nya ada di sebelah sini, CCTV-nya. Oh ini sebelah kiri ini. Iya, CCTV yang di luar ini. Terus kalau untuk buka pintu setelah diketok itu, ya di sini, sebelah sini. Ya, kemarin aku buka pintu di sini. Sebenarnya ada CCTV lagi di dalam, gitu. Ya, gimana ya? Bingung. Gini kali. Gitu kali ya. Oh gitu pengarah suaranya. Gitu. Atau jedanya mungkin sekali atau langsung 3 kali tuh? Langsung ketokannya 3 kali sesuai yang di CCTV itu sih, kayak gini aja nih. Nah gitu, habis itu nggak ada lagi ketokan. Dan Mas kemarin sempat keluar dari pintu ini dulu? Iya, aku buka pintu ini pas dicek keluar, ini nggak ada siapa-siapa gitu. Bayu memang awalnya tidak begitu yakin dengan peristiwa ketok pintu ini. Awalnya dikira hanya aksi iseng orang tidak dikenal, atau juga itu hanya akal-akalan sang adik yang memang kepulangannya sudah ditunggu Bayu. Bayu pun akhirnya membukakan pintu tanpa menaruh curiga. Namun, ketika pintu dibuka, ia benar-benar terkejut lantaran tidak menemukan siapapun di luar. Karena penasaran, ia pun memutuskan mengecek CCTV. Di titik inilah, batin Bayu tiba-tiba berdebar lantaran suara ketukan itu bersumber dari depan pintu rumahnya, di mana tidak ada seorang pun yang terlihat di CCTV. Jadi pas malam itu emang anakku juga ini ngeringi gitu loh. Kalau bahasa Jawa mah ngeringi, jadi tidurnya itu nggak nyenyak gitu, kebangun terus. Gitu, nggak tahu nyambung atau enggak. Cuman pas hari itu atau malam itu emang nggak bisa tidur anakku. Jadi makanya tidurnya nggak terlalu nyenyak. Ada yang ketok itu aku langsung kebangun. Sebenarnya setelah kebangun itu aku langsung masuk lagi ke kamar ya tidur lagi gitu. Pas aku cek keluar karena aku nyangkanya itu adekku, itu nggak ada apa-apa Mbak. Gitu, nggak ada apa-apa. Makanya aku tutup lagi. Habis itu aku masuk ke kamar terus tidur. Nah itu ternyata besoknya viral, banyak yang merasakan hal yang sama gitu, diketok pintunya. Teror ketuk pintu yang menghampiri rumah Bayu sepertinya juga terjadi di rumah Soleh. Namun suara ketukan yang didengar Soleh dari pintu rumahnya begitu keras. Soleh yang saat itu begadang bersama sang istri merawat sang anak yang tengah sakit, seketika terkejut. Dengan langkah pelan-pelan, ia mencoba mengintip dari jendela. Namun tak ada orang di luar. Bahkan ketika ia mengecek CCTV, pun hasilnya sama. Bunyi ketukan tersebut seolah tanpa tuan.
Awalnya itu kirain saya doang yang digedor. Jadi waktu itu jam 3 dini hari itu kebetulan hujan lebat. Terus anak saya juga, waktu itu anak-anak saya juga lagi pada sakit. Nah, kebetulan saya sama istri itu hari Senin tanggal 13 Mei itu nggak tidur. Berarti Selasa dini hari ya. Nah, jam 3 itu hujan deras. Saya singkat aja ya ceritanya ya, hujan deras. Terus setelah reda itu hujan jam setengah empatan lah. Jam setengah 4 saya juga sempat keluar kamar, nadahin dulu yang bocor, kebetulan sebagian ada yang bocor. Setelah masuk lagi ke kamar, saya mau istirahat karena anak saya bangun tidur terus karena lagi sakit. Jam 4 itu tiba-tiba ada yang gedor-gedor. Suaranya kencang banget kayak yang marah. Kayak dor gitu kan. Seingat saya 3 kali. 3 kali suaranya kencang banget kayak yang marah, bukan suara tok itu bukan ya. Ini suara yang kayak gedor-gedor gitu, kayak yang marah. Nah, saya nggak berpikiran macam-macam, cuma saya sempat buka jendela, lihat pintu sama gerbang itu nggak ada apa-apa, nggak ada orang gitu kan. Keesokan harinya, Soleh melaporkan peristiwa ketokan misterius itu ke ketua RT, berharap agar bisa diperketat pengamanan. Tapi yang mengejutkan, ternyata teror ketukan pintu itu juga dialami warga lain. Dan yang amat membuat bulu kuduk Soleh bergidik takut, ketukan misterius itu terjadi secara bersamaan di jam dan menit yang sama. Hari Selasa tanggal 13 kalau nggak salah itu memang di pagi hari ada info ada ketok pintu. Padahal waktu itu malam Selasa itu saya sendiri pun begadang karena kebetulan saya habis pengajian. Saya juga begadang sama toko-toko di sini ya tentang membicarakan lingkungan. Di pagi hari kebetulan saya ngewarung ya ada aja lah info ketok pintu. Yang rame di itu ya sekitar jam 4.10, jam 4.15. Ada 6 rumah, belakang rumah saya 2, pinggir saya rumah saya 1, terus yang depan rumah saya 1, beda bloknya juga 1. Dengan waktu yang sama, jam 4-an lah. Kalau saya kebetulan ya, saya kan orangnya suka penasaran gitu ya. Hari berikutnya nggak ada. Hari berikutnya cuma hari itu doang. Kalau di saya gitu kan. Kalau warga lain katanya warga yang sebelah ini perumahan Villa Karawang itu katanya 2 hari berturut-turut. Ada yang 2 hari gitu. Tapi di saya itu sehari doang. Nah tapi yang anehnya itu lingkungan kampung juga kena juga Mbak. Di tengah suasana ketakutan yang berkelindan dan juga tarik ulur logika dalam mencerna misteri yang terjadi, tiba-tiba saja di rumah salah seorang warga yang juga mengalami ketukan misterius itu menjerit. Uang tabungan sang anak yang dikumpulkan dari hari raya lebaran kemarin, tiba-tiba nominalnya berkurang drastis tanpa sebab. Naasnya, uang yang disimpan di dompet itu hilang tak lama setelah teror ketuk pintu itu terjadi. Ya itu yang aku kehilangan duit itu, aku ngeceknya nggak pas hari itu. Besoknya lagi kalau nggak salah pas lagi roman di HP pada rame katanya itu pesugihan, lah tumbal lah apa gitu, coba dicek duit. Nah aku baru insting tuh, aduh ngecek dompet coba gitu. Itu duit anak juga duit anak biasa lebaran kan disimpan di aku. Ada 500 pas dicek, ya Allah gening tinggal 300. Enggak, aku kalau ngerasa make aku inget anaknya juga ditanya kamu ngambil kak, enggak gitu, orang duitnya di bunda bakal emang nggak berani gitu. Ayahnya juga aku tanya kamu ya yang ngambil, enggak ngapain sih orang nggak pernah ngecek dompet kamu gitu. Ya itu yang katanya diketok uang hilang itu hoax sekali itu. Itu hoax sekali. Itu nggak benar itu. Nggak ada yang namanya uang hilang segala, nggak ada itu. Tak hendak menyebut teror ketuk pintu yang dialami warga sebagai peristiwa mistis, tapi itulah asumsi yang beredar di luar sana. Meski peristiwa itu hanya terjadi sekali, namun kehebohannya terus tertiup sampai ke telinga para ulama. Lantas, seperti apa komentar Ustadz Yusuf Mansur terkait peristiwa teror pengetuk misterius yang meresahkan warga Karawang?
Bisa jadi ini memang cuman iseng. Ditambah ada video efek musik lagi. Walaupun tidak menafikan ya bisa jadi ini kerjaan makhluk halus. Tapi kalau saya sih ya udah, kalau emang bener juga kan disuruh zikir pagi, zikir sore. Ya, diantaranya minta perlindungan kepada Allah lewat baca apa? Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Kulhu, Kuladu bil Falaq, Kuladu bi Rabbin Nas. Ayat kursi, insya Allah dah, udahlah, nggak ada ngaruhnya. Amin, insya Allah. Bisa apa juga sih kalau Allah tidak menghendaki kan? Insya Allah. Jadi tenang aja buat seluruh masyarakat dan insya Allah akan baik-baik saja. Dan mudah-mudahan bukan keisengan yang menimbulkan ketakutan.